Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kasih karunia Allah selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, memberikan kita kesehatan jiwa dan raga, lahir dan batin. Dan saudara-saudari, pada hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengangkat suatu pujian, suatu doa syukur kepada Bapa, oleh karena semua hal yang indah yang Yesus alami di dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, dalam doa Yesus, kita akan melihat bahwa Yesus juga berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dan kekuasaan ini sesungguhnya adalah satu kebijaksanaan ilahi yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dan Yesus sebagai putra yang diutus Allah, diutus Bapa ke dunia, mau menyatakan kebijaksanaan Allah itu, kebijaksanaan Bapa dalam hidup manusia. Dan salah satu kebijaksanaan ilahi yang diwartakan, yang dibawa oleh Allah, oleh Yesus dalam kehidupan manusia adalah agar manusia mengenal Bapa melalui anak, dan agar manusia mengasihi Bapa melalui anak, dan manusia bisa semakin mencintai Allah, semakin mengasihi Allah ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Segala kesaksian yang ditunjukkan oleh Yesus, teristimewa dalam seluruh karya dan pelayanannya, merupakan semua gambaran apa yang diberikan Bapa kepada manusia. Bahwa Bapa menyatakan seluruh rencananya, teristimewa rencana keselamatan dalam diri putra. Maka kalau kita mendengar kisah hari ini, Yesus memberikan kita satu pernyataan, ya. Barang siapa yang ingin mengenal Bapa, ya sesungguhnya harus mengenal anak dalam diri Kristus. Ya. Karena orang tidak bisa mengenal Bapa tanpa menerima Yesus dalam hidupnya. Yesus diutus Bapa untuk menyatakan rencana kerajaan Allah bagi manusia. Dan Yesus bersyukur bahwa kebijaksanaan ilahi sungguh ada dalam hidup manusia yang percaya kepadanya, yang menerima Dia, yang mau mengakui Bapa sebagai Allahnya dan menerima Kristus sebagai Sang Penebus manusia. Lalu bagaimana cara kita merespon panggilan Tuhan? Bagaimana cara kita menanggapi setiap pewartaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu banyak cara, banyak hal
yang mau dilakukan oleh umat Allah itu merespon apa yang difirmankan Tuhan, ya. Melalui pelayanan, melalui kesaksian-kesaksian hidup, melalui cara hidup iman, manusia menunjukkan bahwa kasih karunia Allah bekerja di dalam hidup mereka. Banyak orang melayani dengan cara mereka, baik sebagai kepala keluarga, di dalam keluarga maupun ibu keluarga, baik di dalam lingkungan kerjanya, atau di kantor, atau di mana saja berada, atau di dalam kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat. Ya. Setiap orang ingin menampakkan wajah Allah yang mereka kenal dalam diri Kristus sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai, Allah yang peduli, Allah yang memaafkan, Allah yang mengampuni. Maka kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus hari ini dalam doa syukurnya, sesungguhnya Yesus mau mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan Allah hanya dapat dipahami oleh orang yang rendah hati, orang-orang yang mau membuka dirinya kepada kehendak Allah, yang mau membuka pikirannya kepada setiap firman Tuhan, dan mau membuka mata kepada setiap karya dan perbuatan Allah. Semoga hari ini saudara-saudari, kita semua menemukan kebijaksanaan Allah dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk menerima rahmat Allah, membuka pikiran kita untuk bisa melihat betapa luar biasanya kasih karunia Allah dalam hidup kita. Bahwa Ia mencintai kita tanpa memandang siapakah kita. Ia setia kepada kita walaupun kita sering tidak setia. Ia mengampuni kita walaupun kita sering jahat. Karena apa? Allah datang untuk membawa setiap manusia untuk bersatu dengan Bapa. Maka mengenal Allah, mengenal Bapa melalui Putra dalam setiap firman dan pelayanan Tuhan Yesus, kita mampu menemukan bagaimana Allah ingin memanggil setiap orang datang kepada Bapa. Tuhan Yesus hari ini menguduskan kita, memberkati kita, menjamah yang sakit, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, dan menemukan semua orang dalam keadaan penuh rahmat dan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.